Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Gaida Sri Afira Ruhyadi dengan NIM 2020408114 pada mata kuliah Studi Al-Quran berbasis perspektif pendidikan Islam dengan dosen pengampu Dr. Dwi Ratnasari MAG. Yang saya akan jelaskan yaitu muhkam mutasyabih dalam Al-Quran. Yang pertama, ada pengertian muhkam dan mutasyabih. Pengertian muhkam, secara etimologis, muhkam berasal dari kata hakama dengan pengertian mana'a, yaitu melarang untuk kebaikan. Muhkam secara umum diartikan sebagai perkataan yang kokoh atau meyakinkan, fasih, yang dapat membedakan antara salah dan benar, juga antara kejujuran dan kebohongan. Pengertian mutasyabih secara etimologis diambil dari kata tasyabuh. Keserupaan yakni keserupaan atau kesamaran antara dua hal. Dikatakan pula mutasyabih adalah mutamasil atau sama dalam perkataan dan keindahan. Jadi, tasyabuh di al-kalam adalah kesamaan dan kesesuaian perkataan, karena sebagian membetulkan yang lain. Ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat serta implikasinya. Yang pertama ada ayat muhkamat. Pengaplikasian ayat muhkam mutasyabih dalam wilayah fikih tidak hanya terbatas pada nasih dan nasuh saja. Karena ketika mengatakan muhkam, maka berarti maknanya sudah jelas. Dalam istilah usul fikih, hal ini disebut dengan mubayyin atau ayat yang dapat dipahami maknanya secara langsung sejak diturunkan dan tidak butuh penjelasan lain. Dalam hal ini contohnya adalah ada pada ayat Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi, "Faman lam yajid fasiyamu salasati ayamin fil haji wa sab'atin raja'tum." Artinya, tetapi jika ia tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah berpulang kembali. Dari ayat tersebut jelas sekali hukum yang diambil bahwa orang yang melaksanakan haji secara tamattu kemudian tidak menemukan atau tidak mampu membeli binatang untuk kurban, maka ia harus berpuasa 3 hari ketika masih dalam kondisi haji dan 7 hari ketika sudah kembali. Ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Yang kedua ada ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat yang maknanya masih membutuhkan penjelasan dalam istilah usul fikih disebut dengan mujmal atau ayat yang masih membutuhkan pada penjelasan baik berupa kondisi situasi atau dalil yang masih lebih terperinci karena dialah yang belum jelas. Dalam hal ini contohnya ada pada surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi wal mutolaqatu yatarobasna bi anfusihinna salah satu kuru'in. Artinya, wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali kuru. Yang masih belum jelas dari ayat tersebut adalah lafaz kuru'in, karena memiliki kemungkinan makna suci dan bulan. Sehingga jika diberi makna bulan, maka berarti masa penantian atau iddah dari wanita yang dicerai adalah 3 bulan. Sedangkan jika menggunakan makna suci, maka masa iddahnya adalah 3 kali kesucian, yang implikasinya adalah penantian wanita bisa lebih lama atau bahkan lebih cepat dari 3 bulan. Ada dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Yang selanjutnya ada nilai-nilai pendidikan dalam muhkam mutasyabih Al-Quran. Yang pertama ada nilai tauhid. Dengan adanya ayat-ayat yang muhkam dan mutasyabih di dalam Al-Quran mengajarkan kehebatan firman Allah yang tidak hanya dalam membaca langsung faham, namun ada beberapa ayat yang mengharuskan kita mendalami maknanya. Saat menemukan berbagai permasalahan dalam belajar, maka bukalah Al-Quran yang di dalamnya terkandung pemecah dalam setiap masalah. Dengan begitu, aktivitas menuntut ilmu tidak akan terlepas dari keyakinan yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha menentukan hasil. Yang kedua ada nilai toleransi atau ayat muhkam
tanpa harus kita telisik lebih dalam, sudah dapat kita mengerti. Namun, ayat tasyabih memerlukan perlakuan yang berbeda. Kita harus menelitinya terlebih dahulu agar kita mengetahui maksud yang dikandung atau yang terkandung di dalam Al-Quran. Begitu pula pada siswa yang memiliki macam-macam karakter. Berbeda siswanya, berbeda pula cara mengatasi siswa yang satu dengan siswa yang lain. Jadi, guru harus menanamkan nilai toleransi tersebut. Selanjutnya ada nilai kebijaksanaan. Keberadaan ayat muhkam dan mutasyabih adalah gambaran bahwa ada manusia yang menyukai tampilan intelektual, ada juga yang tidak hanya memikirkan itu, tapi spiritualnya juga. Dengan begitu, guru harus bijaksana mengarahkan siswa supaya menjadi ahli dalam intelektualnya atau spiritualnya, sesuaikan dengan potensi dasar siswa. Yang keempat ada nilai kerja keras. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Begitulah yang dilakukan oleh para ulama dalam menafsirkan ayat mutasyabih. Usaha keras, guru dalam melakukan kebijaksanaan akan membuahkan hasil yang sepadan untuk muridnya atau untuk siswanya. Yang terakhir, ada nilai tanggung jawab. Setiap muslim harus mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Al-Quran, baik yang terdapat dalam ayat muhkam atau mutasyabih. Sebagai seorang pelajar harus melaksanakan tugasnya, yaitu belajar. Harus berubah ke arah yang lebih baik adalah bentuk dari sebuah tanggung jawab. Cukup sekian. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.